Video ini dibuat dengan memperhatikan protokol kesehatan. Video ini digunakan sebagai materi pembelajaran pelatihan petugas pendataan inklusi penyandang disabilitas. Dalam melakukan pendataan inklusi penyandang disabilitas oleh petugas pencacah, ada beberapa tata cara yang harus dipatuhi. Sebelum melaksanakan tugas pengambilan data disabilitas, petugas harus dilengkapi dengan atribut resmi serta surat tugas sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditentukan. Setelah semuanya lengkap, petugas terlebih dahulu mendatangi ketua rukun tetangga setempat untuk proses izin sebelum melakukan pendataan warga disabilitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak, Ya. apa benar ini rumahnya Pak RT? Dengan saya sendiri. Pak, saya Iwan dari petugas pencacah kelurahan. Saya ingin mendata warga Bapak yang disabilitas. Oh gitu. Kita masuk aja dulu Mas, silakan. Baik Pak. Apa yang bisa saya bantu Mas? Baik Pak, kedatangan saya ke tempat ini, saya ingin mohon izin kepada Bapak untuk mendata warga Bapak yang disabilitas Iya. agar mereka terdaftar dan mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia. Oh gitu, bisa, saya bisa bantu. Kalau gitu Bapak bisa bantu saya untuk mendatangi rumah mereka? Mari saya antar. Baik Pak, terima kasih. Kira-kira rumahnya jauh nggak Pak? Deket di sana? Perlu pakai motor? Nggak usah lah, kita jalan kaki aja, biar kalian olahraga. Usai melakukan izin, petugas bersama ketua rukun tetangga mendatangi rumah warga disabilitas. Dalam kunjungan tersebut, ketua rukun tetangga bisa ikut mendampingi ataupun tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, ada apa ya Pak? Ini saya nganter kawan dari kelurahan, mau mendata disabilitas. Oh gitu. Ya udah masuk aja dulu Pak. Sini Pak. Ini masuk. Pak Dana, kedatangan saya ini untuk mengantarkan saudari Iwan untuk mendata penyandang disabilitas. Untuk selengkapnya langsung. Saat tiba di rumah warga disabilitas, petugas segera memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya kepada anggota rumah tangga disabilitas. Ya, nomor telepon yang bisa dihubungi? Ada, ya tulis. Sebelum melakukan pencacahan, petugas bersama anggota rumah tangga disabilitas melakukan wawancara agar memastikan segala data yang diperlukan tidak terlewatkan. Saya berbicara dengan siapa? Cynthia. Oke, jadi di sini saya ingin data ya, Ya. agar penyandang disabilitas dapat. Usai memastikan segala kelengkapan data dari anggota rumah tangga disabilitas, petugas kemudian melanjutkan proses pencacahan dengan ragam disabilitas. Bagi penyandang disabilitas yang berusia 2 hingga 10 tahun, identitas dan keterangan disabilitas dapat ditanyakan kepada orang tua atau pengasuh utama bila mana diperlukan. Disabilitas fisik. Pengertian penyandang disabilitas fisik menurut Washington Group Short Question. Penyandang disabilitas fisik adalah seseorang yang sama sekali tidak bisa, banyak kesulitan, dan sedikit kesulitan dalam berjalan atau naik tangga dan menggunakan atau menggerakkan tangan atau jari. Cara berkomunikasi. Sebagian ragam disabilitas fisik dapat berkomunikasi tanpa hambatan. Namun, ada beberapa kategori yang membutuhkan alat bantu dan atau pendamping dalam berkomunikasi, seperti cerebral palsy,
dan stroke. Penyandang disabilitas intelektual. Pengertian penyandang disabilitas intelektual berdasarkan Washington Group Short Question. Penyandang disabilitas intelektual adalah seseorang yang selalu, seringkali, dan sedikit mengalami kesulitan atau gangguan perilaku atau emosional, serta gangguan dalam hal mengingat atau berkonsentrasi, serta selalu, seringkali, sedikit, atau tidak mengalami kesulitan atau gangguan untuk mengurus dirinya sendiri, seperti mandi, makan, berpakaian, buang air besar, atau buang air kecil. Cara berkomunikasi. Bertanyalah dengan kalimat pendek, sederhana, dan mudah dimengerti. Warna yang kamu suka apa enggak? Jika memungkinkan, petugas dapat menyiapkan gambar atau bentuk konkret untuk membantu disabilitas intelektual menjawab pertanyaan. Bertanyalah secara berulang sampai mereka memahami pertanyaannya. Gunakan benda konkret atau gambar untuk memudahkan mereka memahami pertanyaan. Hindari cara berbicara seperti kepada anak-anak. Berbicaralah langsung kepada disabilitas intelektual, tidak melalui pendamping. Pastikan yang menjawab adalah penyandang disabilitas, bukan pendamping. Jika penyandang disabilitas intelektual mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, petugas dapat bertanya kepada pendamping untuk membantu memberikan jawaban ataupun keterangan. Disabilitas mental. Pengertian penyandang disabilitas mental menurut Washington Group Short Question. Penyandang disabilitas mental adalah seseorang yang selalu, seringkali, dan sedikit mengalami kesulitan atau gangguan perilaku dan atau emosional, gangguan dalam hal mengingat atau berkonsentrasi, serta selalu, seringkali, sedikit, atau tidak mengalami kesulitan gangguan untuk mengurus dirinya sendiri, seperti mandi, makan, maupun berpakaian. Cara berkomunikasi. Pada umumnya, penyandang disabilitas mental dapat berkomunikasi tanpa hambatan. Hindari berbicara dengan mereka dengan cara seperti berbicara dengan anak kecil. Seperti orang-orang lainnya, latar belakang penyandang disabilitas mental beragam. Demikian pula situasinya. Ada yang biasa dengan pembicaraan dan konsep yang abstrak dan kompleks. Pada saat lain, ada yang membutuhkan penjelasan dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Penyandang disabilitas netra. Pengertian penyandang disabilitas netra berdasarkan Washington Group Short Question. Penyandang disabilitas netra adalah seseorang yang sama sekali tidak bisa melihat atau buta total, mengalami banyak kesulitan atau gangguan penglihatan atau low vision hingga sedikit kesulitan meskipun memakai kacamata. Cara berkomunikasi. Untuk berkomunikasi dengan disabilitas netra, sentuh punggung tangannya dengan punggung tangan kita. Lalu, perkenalkan diri Anda. Jika di lokasi ada lebih dari 2 orang, sebut namanya agar disabilitas netra memahami bahwa Anda sedang berbicara dengannya. Jika ada pertanyaan bergambar, petugas harus dapat mendeskripsikan gambar tersebut. Berbicaralah langsung kepada disabilitas netra, tidak melalui pendamping. Pastikan yang menjawab adalah penyandang disabilitas, bukan pendamping. Dia nggak bisa bicara. Oh iya, Saya dengar. Oke, ini si boleh tahu namanya siapa? Penyandang disabilitas rungu atau tuli. Pengertian penyandang disabilitas rungu atau tuli berdasarkan Washington Group Short Question. Penyandang disabilitas rungu atau tuli adalah seseorang yang sama sekali tidak bisa mendengar, banyak kesulitan mendengar, sedikit kesulitan mendengar meskipun memakai alat bantu dengar. Cara berkomunikasi.
Untuk memulai berkomunikasi dengan disabilitas rungu atau tuli, sentuh pundaknya dengan punggung tangan kita. Tarik perhatiannya dengan memberikan senyuman, lalu perkenalkanlah diri Anda. Berbicaralah perlahan dan gunakan gerak bibir yang jelas agar mudah dibaca oleh disabilitas rungu. Gunakan kalimat sederhana. Jika diperlukan, petugas dapat bertanya disertai gerakan atau bahasa tubuh. Gunakan tulisan untuk kata-kata yang sulit dimengerti. Berbicaralah langsung kepada disabilitas rungu atau tuli, tidak melalui pendamping. Pastikan yang menjawab adalah penyandang disabilitas, bukan pendamping. Jika penyandang disabilitas rungu atau tuli mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, petugas dapat bertanya kepada pendamping untuk membantu memberikan jawaban ataupun keterangan. Disabilitas ganda atau multi. Pengertian disabilitas multi atau ganda menurut Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai 2 atau lebih ragam disabilitas. Cara berkomunikasi. Untuk memulai berkomunikasi dengan disabilitas ganda atau multi, sentuh dengan punggung tangan mereka dengan punggung tangan kita. Tanyakan kepada mereka bagaimana sebaiknya cara berkomunikasi yang mereka pahami. Jika ada pendamping, mungkin dapat membantu untuk menjelaskan bagaimana caranya mereka berkomunikasi sehari-hari. Jika penyandang disabilitas ganda atau multi mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, petugas dapat bertanya kepada pendamping untuk membantu memberikan jawaban ataupun keterangan. Setelah semua wawancara dan proses pencacahan selesai, petugas meminta izin melakukan foto bersama untuk kebutuhan laporan dokumentasi. Usai melakukan foto bersama, petugas segera memohon undur diri serta berterima kasih karena segala keperluan pengambilan data berjalan lancar. Penyandang disabilitas wajib data sebagai warga negara Indonesia untuk mendapatkan nomor induk kependudukan dan IKTP. Penyandang disabilitas wajib didata sebagai warga disabilitas untuk mendapatkan fasilitas kemudahan sesuai ragam disabilitasnya. Penyandang disabilitas juga warga negara Indonesia yang memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan di segala bidang. Ingat, daftarkan kami